Yuk duduk. Yuk duduk. Yuk, Ibu dari mana? Pakai mic. Tangerang. Kesini sama siapa? Sama anak bertiga. Anaknya mana? Ini yang satu udah di luar. Oh ya. Cewek. Apa masalahnya? Masalahnya banyak Pak Haji. Apa? Ini sakit ini sebelah sini. Sakit apa? Sakit saluran kencing, tapi udah lama. Terus kemarin itu bulan pertengahan 2025 ini kayak keluar cairan gitu bau Pak Haji. Dari mana? Dari ini kemaluan. Oh. Sakit udah Kata lama. dokter sakit apa tuh? Dulu saluran kencing katanya infeksi dulu. Terus udah diobatin belum? Dulu berobat tapi udah nggak berobat lagi. Berobatnya dulu aja gitu. Mm-mm. Nah Kamu sekarang ke RDAY mau apa? mau banyak sih Pak Haji mau Maunya gimana Ibu? berobat, mau minta itu centong sama uang apa ya? Kenapa nggak berobat dulu aja? Nggak usah centong. Nggak usah buat centong. Buat apa? Percuma kalau Ibu sakit. Uang banyak mati. Yang nikmatin anak. Itu. Contohnya bapak mertua saya barusan tadi pagi meninggal. Kaya raya. Suami saya juga baru 40 hari kemarin meninggal Pak Haji. Iya. Udah yang penting sembuh dulu ya. Obatnya mau tahu? Ibu beli kelapa ijo. Ya kelapa yang kalau dikupas kulitnya warnanya merah. Nanti dimasukin ke dalam panci. Kasih air. Direbus sampai mendidih. Air kelapanya Pak Haji. Kelapa. Kelapanya. Kelapa ijo. Namanya kelapa wulung. Kelapa ijo, kelapa wulung. Dikupas. Itu warnanya pink. Dikupas ujungnya warnanya pink. Dimasukin ke dalam panci. Kasih air. Air. Mendidih. Kelapanya diangkat. Dikupas. Tas. Airnya diminum. Sehari 3 kelapa. Pagi 1 kelapa. Siang 1 kelapa. Sore 1 kelapa. Selama 9 hari berturut-turut. Nanti sembuh. Nanti Ibu kontrol lagi ke sini ada perubahan enggak? Kalau nggak ada perubahan baru kita lihat apa penyakitnya dari medis apa dari non medis. Tapi coba dulu penyakit itu. Pakai kelapa hijau. Bisa? Ya. Di Tangerang, rumah di mana? Tangerang paling harganya berapa ya? 15.000 kali ya. Mahal dikit ya. Kalau yang lain paling 10 ya. Beli dah sehari 3 kali. Selama 9 hari. Direbus ya. Kupas. Kenapa tangannya? Tangannya kenapa? Kata dokter apa? Gara-garanya apa? Kayak cancer gitu Pak Haji sebelah kiri terus sama ini juga suka pusing sebelah kepala itu. Tangannya bisa naik dibawa ke atas gak? Udah berapa lama? Udah berobat kemana aja? Jadi nanti diperiksa ya. Masnya apa keluhannya? Nganter mama aja? Belum tahu ya? Oh gampang disuwuk mau gak sama mama? Mama ngeremes memek mama diremes. Pakai tangan 2. Terus ditaruh di muka kamu. Kerja. Diterima kerja. Gajinya sebulan 10 juta. Diterima kerja. Mau tidur 9 kali. Bangun tidur 9 kali. Setiap hari di belakang pintu kamu tiduran. Mamahnya gak pakai celana dalam. Gak pakai BH. Dilangkahin. Kalau orang Jawa bilang disuwuk. Dicamahan kalau orang Sunda. Diterima kerja. Diterima kerja. Diterima kerja. Dilangkahin. Betul 9 kali. Minimal ya. Minimal 9 hari. Maksimal 99 hari. Nanti gaji kamu sebulan 10 juta.
Bisa? Suwuk ya, kalau mau tidur ya. Mama suwukin muka aku, Mak. Camahin, Mak. Bisa? Oke, Ibu? Assalamualaikum Pak Haji. Hmm. Saya ini kan orang tua tunggal ya Pak Haji ya. Apa? Orang tua tunggal. Orang tua tunggal. Ya, udah lama sih. Itu saya jualan ini apa? MLM AFC. Produk Jepang. Bos, panggilin Agus Supir, Bos. Hah? Jualan produk Jepang. Jualan? Jualan produk. Oh iya. Supaya lancar penjualannya. Supaya kayak raya kerja melintir. Oh gampang Ibu langkahin barangnya apa yang mau dijual. Sambil Ibu jual. Sambil Ibu ngomong. Alat kelamin laki-laki jual. Alat kelamin laki-laki besar. Alat kelamin perempuan besar. Alat kelamin perempuan besar. Alat kelamin laki-laki besar. Alat kelamin laki-laki. Apalagi sih? Lupa gue. Mana kertasnya? Pakai atas ridho Allah. Enakan privat 10 juta Bu. Kalau privat 10 juta nggak disensor. Jadi saya ngomongnya frontal enak. Alat kelamin laki-laki jual. Alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual. Alat kelamin laki-laki beli. Alat kelamin perempuan besar. Alat kelamin laki-laki besar. Alat kelamin laki-laki besar. Alat kelamin perempuan besar. Tapi nggak boleh ngomong alat kelamin laki-laki jual. Nggak boleh, harus ontol jual gitu, ngomong begitu. Kalau nggak live saya enak ngomongnya. Iya, nggak harus ngomong aslinya. Kontol jual, memek beli, memek jual, kontol beli, kontol gede gitu. Tapi manjur Bu. Bukan barangnya, produknya yang kan ada di rumah Ibu kan barangnya. Ya itu Ibu langkain. Alat kelamin laki, ada gak Agus ya? Oh ya udah. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Alat kelamin laki-laki besar, alat kelamin perempuan besar. Alat kelamin perempuan besar, alat kelamin laki-laki besar. Rame untung bersih satu hari 10 juta. Udah nanti untung bersih 10 juta. Pakai mic. Anak saya kan juga baru tamat kuliah ya Pak Haji. Belum kerja sih. Kemarin sih magang di Malaysia, kan kuliahnya di sana. Katanya kan orang yang harus ada visa di sana, kerja di sana gitu. Tapi dia pengen di sana kerjanya. Gimana? Dia pengennya di Malaysia kerjanya. Pengen kerjanya? Di Malaysia. Di Malaysia. Sekarang anak Ibu ada di Indonesia apa di Malaysia? Malaysia. Sekarang Ibu cari foto anak Ibu, di belakangnya ditulis nama Binti, kalau perempuan, kalau laki Bin, diterima kerja di Malaysia dengan gaji sebulan 100 juta atau 10.000 ringgit Malaysia atau 100.000 ringgit Malaysia atau 1 juta ringgit Malaysia. Dikempit di alat kelamin Ibu tiap hari kalau mau tidur. Selama 99 hari. Ya, nanti yang Ibu tulis kejadian. Udah lihat itu Pak Haji. Takut saya Haji jadi ketawa-ketawa. Jadinya dulu udah pernah saya lihat YouTube Haji waktu saya kerja. Tapi ini apaan ini? Ya, terus Gitu. Lama-lama udah ya gitu. Kalau anaknya di Malaysia, ibunya di Indonesia, fotonya dikempit. Karena ini ada di Indonesia, mamahnya di Indonesia, mendingan langsung disuwuk aja, dicamahan ya, dicamahin, digembokin atau dipeperin. Kalau ibu Malaysia, Indonesia, fotonya dikempit di alat kelamin ibu kalau mau tidur. Nanti kalau ibu mau pipis, ambil. Kalau udah pipis, pasang lagi. 99 hari paling lama. Kan saya lakuin. Deketin mic-nya. Saya kan lakuin mandi 00. Mandi jam 00. Iya. Kenapa? Kadang-kadang saya bangunnya nggak sampai jam 00, pas jam. Nggak apa-apa kan masih baru. Kalau udah lama kayak tamu saya tuh yang tadi malam tuh. Alhamdulillah tuh yang udah cair 10 miliar. Dia konsisten. Jam 00 dia udah pasti bangun. Ini kan saya tidurnya jam 10 lah. Oh nggak boleh, harus tidurnya jam 8. Nggak boleh.
Sekarang ibu tidur jam 10 tapi nggak cair 10 miliar, mendingan tidur jam berapa? Mendingan tidur jam 8. Sekarang ibu tidur jam 10, mobilnya Grab. Mendingan tidur jam 8 naik Hummer, naik Rubicon. Pakai mic, pakai mic. Pak Haji gimana bisa tidur jam 8 itu? Karena udah kebiasaan tidur malam. Ibu paksain celana dalam ibu ikat di kepala. Pas ibu malu deh keluar dari kamar. Nah, mau nggak mau pasti ibu di kamar lontang-lantung tidur. Ikat aja celana dalamnya di kepala. Kan jadi ibu malu keluar dari kamar. Ya, Pak Haji. Lontang-lantung tidur. Bisa? Yuk, Bisa. Bapak pegang mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Kenalin saya Haji Saidin dari Ciranjang. Saya Ciranjang, Cianjur. Cianjur. Iya, Cianjur. Saya Sehari-hari apa Bapak kegiatannya? sehari-hari itu punya kegiatan produksi cemilan kue tambang. Kue Tambang. tambang. Kue tambang. Pakai gula pasir apa enggak sih gula tambang Pakai tuh? gula pasir. Luarnya pakai gula pasir. Gula pasir. Sendiri apa berdua sama ibu usaha kue tambangnya? Berdua. Berdua. Oh berdua. Berdua ya. Punya karyawan apa enggak? Punya karyawan. Oh iya. Iya. Terus Karyawan. datang ke RDA maksain apa nih hajatnya? Hajatnya saya itu ke sini Pak Haji udah tiga kali sama ini. Ketemu saya? Iya. Udah ketemu saya gini? Iya, 3 kali. Alhamdulillah kalau ke belakang-belakang alhamdulillah gitu orderan alhamdulillah Pak Haji ya ada ya rame gitu. Habis Ramadan sampai sekarang gitu agak sepi. Ya adalah cuman melangkah aja nggak lari gitu Pak Haji, pengen lari lagi gitu saya itu. Kalau dilacak penyebabnya apa coba Bapak? Penyebabnya kalau dilacak ya gara-gara mah itu katanya bahan bakunya naik kan gitu ya, minyaknya naik, terigunya naik, gula pasirnya naik. Itu Jadi, jatuhnya ngeluh apa enggak tuh? agak ngeluh. Ngeluh. Pak, mobil saya nih Pak, isinya Pertamax turbo. Pertamax turbo. Harga Pertamax turbo naik, nggak pernah saya ngeluh, malah saya bersyukur. Dengan Pertamax turbo naik, alhamdulillah penghasilan saya jadi naik. Begitu juga solar, isinya Pertamina Deck, nggak pernah saya isi biosolar, belum pernah. Apalagi Pertalite belum pernah. Jadi Bapak jangan berpikir, aduh saya bikin kue tambang, minyak naik, tepung naik, telur naik. Bapak jangan usaha tambang, kue tambang, kaya dari kue tambang, jangan. Kue tambang itu sebagai apa? Batu loncatan doang, injekan kita untuk lari. Kayak saya nih, ternak kuda. Tidak dari kuda, kuda hanya hobi aja. Kayak kemarin kita beli kuda harganya 3 miliar, beli 20 ekor. Udah berapa tuh harganya? Kuda harganya 3 miliar, beli 20 ekor. Berapa coba? Kalau dari pikir untung dari mana? Pesawatnya aja satu ekor kuda 300 juta pesawatnya. Belum handling fee-nya 75 juta satu ekor. Tapi saya hobi aja, dengan begitu kan kita jadi kenal sama presiden. Presiden kan miara kuda. Kalau nggak begitu gimana? Suka kuda juga. Ya lo kuda lumping. Itu. Jadi jangan ngeluh. Jadi saya miara sapi. Kayak kemarin kita beli sapi dari Pulau Kangyang, harganya 18 juta. Saya nggak tahu, beli aja 18 juta. Pas sampai di sini, Pak Haji kalau sapi dari Kangyang 18 juta, sapinya nggak bisa gede-gede, paling sebesar itu aja. Ya Allah. Coba saya pikir bisa sampai besar ya 1 ton. Oh nggak bisa. Apa saya nyesel? Enggak lah, udah biar aja buat dipotong buat anak yatim. Iya. Udah biarin. Saya beli berapa kemarin? 30 ekor. 30 ekor kali 18. Udah berapa tuh?
Enggak saya seselin biarin aja. Orang kita kaya nggak dari situ kok, dari yang lain. Iya. Begitu juga kambing. Orang beli kambing. Enggak, Pak Haji bisa gak kalau misalkan saya mau sekeluarga? Nggak boleh kalau kambing per orang per ekor. Kamu berapa sekeluarga? 7. Terus memotongnya berapa? 1. Nggak boleh. Kalau seekor sapi boleh bertujuh. Iya. Tapi kalau buat kambing 1 orang 1. Orang satu ya. Tapi saya maunya 7-7-nya. Gimana coba? Yang blow on gua apa dia? Ya udahlah. Kasih deh 1-1 berapa? 7. Ya udah 7 orang. Udah dipotongin deh 7 ekor. Tapi kata orang-orang, Pak Haji goblok katanya. Enggak lah, enggak goblok. Udah biarin aja, biar yang penting dia senang. Alhamdulillah yang pelipat 10 juta udah 26 kali. Alhamdulillah cair 1 triliun. Saya dikasih duit sama dia 10 miliar. Itu gantinya itu kambing yang 7 ekor. Ada lagi, Pak Haji bisa gak beli sapinya yang gede tapi harganya 20 juta. Ya boleh lah, masa nggak boleh, biarin aja. Yang blow on saya apa pembeli tuh. Tapi saya nurut aja. Ada lagi tuh yang kurban mamahnya. Anaknya mamahnya. Saya bilang, kamu nggak kurban? Enggak, duitnya belum ada Pak Haji. Ya harus kurban kan, kamu pengen jadi direktur utama, masa nggak kurban. Akhirnya potong, harus kurban ya. Potong kurban, alhamdulillah. Jadi tapi diganti sama yang lain. Jadi Bapak jangan usaha kue tambang kaya dari kue tambang, jangan. Jadi kita usaha kue tambang rugi nggak apa-apa. Karena ini anggap aja jadi permainan aja, tapi kita nanti kayaknya bukan dari kue tambang, dari yang lain. Kayak saya nih, ngajar dari Bapak, bikin kaya. Siapa bilang? Kayaknya dari yang terkabul. Belum tentu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 terkabul hari ini. Belum tentu. Paling yang terkabul 1. Nah dari yang 1 itu kita dapat duit cair. Taruhlah misalkan 10 miliar. Kan lumayan. Jadi Bapak jangan berpikir, Bu, gula naik. Bu, telur naik. Bu, terigu naik. Kita jual berapa ya kue tambang. Udah aja kalau bisa dinaikin. Tapi kalau dinaikin memang enggak. Udah nggak usah dinaikin. Yang penting Bapak ada kegiatan aja. Sehari-hari dulu. Nanti nombok dari mana? Dari utang. Nggak apa-apa. Kan ibu saya dulu juga nyekolahin saya jadi sarjana kan utang. Makanya terkenal Haji Dwi Susanto namanya Haji Utang. Iya namanya Haji Dwi Susanto Haji Utang. Jadi ibu saya kerja dulu gajian cuman sisa duit paling zaman dulu tinggal sisa 200.000 atau 300.000. Katanya habis buat bayar cicilan utang buat bayar kuliah saya. Tapi ibu saya nggak sedih tuh. Tetep aja dia kerja aja. Kalau manggil saya ibu saya kan namanya Eyang. Yang nggak sedih yang gajinya tinggal 200.000. Enggak. Yang penting kamu sarjana. Yang penting kamu sarjana. Yang penting kamu sarjana. Dulu ibu saya sekretaris direktur. Makanya ibu saya nih kalau minumannya direktur nggak habis sama ibu saya dimasukin ke plastik dibawa pulang saya minum. Kata ibu saya, minum nih minuman bekas direktur. Pasti kamu jadi direktur. Minum nih bekas minuman direktur. Pasti kamu jadi direktur. Jadi usia saya 24 tahun. Saya udah jadi direktur di bank. Di grup Lipo di Citra Geraha lantai 10. Udah jadi komisaris. Umur saya masih 24 waktu itu. Kakak saya gak mau minum. Enggak. Ngapain kata kakak saya. Ih gak mau jorok. Kata ibu saya. Ya udah kalau kamu gak mau adik kamu yang minum. Ayo minum. Makanya alhamdulillah saya sama kakak saya jauh kayak saya kemana-mana. Tapi sekarang usia ibu saya udah 84, ibu saya kemana-mana naik Hummer. Masya Allah. Umur 84 ibu saya naik kemana-mana naik Velfire. Ibu saya umur 84 kemana-mana naik Robicon.
Jadi sulitnya dia dulu gajinya dipotong untuk nguliahin saya dan kakak saya, sekarang dinikmatin di hari tua. Orang-orang di hari tua naik Grab, orang-orang di hari tua naik angkot, ibu saya udah naik Hummer. Kenapa? Karena dia prihatin. Jadi pekerjaan itu tidak melulu untuk hidup. Ini kan kita enggak ngeluh. Kerja capek-capek gajinya dipotong buat bayar anak sekolah. Janganlah, nanti kan nikmatin hasilnya nanti. Kita capek-capek dagang gue tambang, yang untung pedagang. Kita pabrik nggak dapat untungnya. Jangan, nggak boleh ngomong begitu. Justru kita bikin kaya buat diri kita nanti, pastilah begitu. Saya ngajar seneng. Nih dari Banyuwangi, saya bilang tadi, kan dia privat 10 juta. Saya bilang kamu jangan buru-buru ya, nanti saya ajarin pasti cair 10 miliar. Kamu nginep di sini beberapa hari. Bohong kamu nggak cair 10 miliar. Saya bilang nih dari Banyuwangi ya kamu ya? Banyuwangi, Banyuwangi. Kamu nginep berapa hari, ntar saya ajarin pasti cair. Tapi jangan buru-buru, pelan-pelan. Karena kalau ngajarin nggak bisa gemrungsu nggak bisa. Bohong kamu nggak cair 10 miliar. Kalau tamu saya aja yang cair 1 triliun, masa 10 miliar nggak cair? Iya Pak, saya nginep di sini. Ya udah, kamu nginep di sini ntar saya ajarin gratis. Nggak usah bayar. Kalau kamu mau bayar, bayar. Kalau nggak apa-apa nanti saya ajarin. Saya sampai begitu sama dia, jauh-jauh dari Banyuwangi. Nah, apalagi Bapak bikin kue tambang Cianjur. Harus bisa. Soalnya kalau Pak, Bu maaf ya, kalau kita nanti nggak kaya, kalau kita masih punya utang, terus kita mati, kita nggak bakal masuk surga. Orang mati ninggalin utang nggak masuk surga. Orang mati ninggalin utang masuk neraka jahanam. Coba sedih gak? Sedih, Pak. 9 juta. Ya makanya harus lunas, nanti diajarin ya. Disuwuk anaknya biar nanti kan gajinya sebulan 10 juta. Sebulan 10 juta nanti tabung buat lunasin utang mama ya. Itu atau minta 100 juta. Soalnya orang yang mati ninggalin utang nggak bakal masuk surga. Makanya kita sepakat di sini semua tamu RDI yang utangnya belum lunas harus lunas. Caranya apa? Pasti. Praktekin ilmu RDI kita yang lunasin. Pasti. Salah satu apa? Sifat 18 nggak boleh ada. Salah satunya apa? Sholat tobat nggak boleh bolong. Salah satunya apa? Sholat ba'diyah qobliyah nggak boleh bolong. Salah satunya apa? Bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran. Salah satunya apa? Sedekah subuh nggak boleh bolong. Salah satunya apa? Sedekah Jumat barokah nggak boleh bolong. Jadi utangnya Bapak misalkan berapa? Kita yang lunasin. Kayak tadi malam tuh dari Gresik. Masih ada kalau nggak salah. Punya utang 500 juta. Ya udah saya lunasin utangnya, tapi kamu kerjain dulu ilmu RDAY. Baca Quran 18 12 juz. Mau gak? Mau. Ya udah, deal, kontrak, saya yang bayar. Utangnya 500 juta. Gitu. Ini kan enggak tamu RDAY. Sayembaranya belum dikerjain, hadiahnya diminta dulu. Boleh gak Pak Haji hadiahnya diambil dulu untuk bayar utang? Sayembaranya entar. Kalau bahasa Allah, cangkemmu. Terus apa lagi Pak? Ya minta solusinya supaya rame lagi. Hah? Supaya rame lagi gitu. Banyak orderan. Kuncinya kalau Bapak biar rame lagi, Bapak bisa nggak berharap? Bapak kan berharap. Berharap dengan nanti rame lagi bisa ngembaliin modal yang kemarin kepake. Nggak boleh. Jadi harus bagaimana hatinya? Legowo. Tadi saya ajarin sama Bapak yang tadi dari Banyuwangi tuh. Kita harus legowo. Bapak kebanyakan kebalikan dari legowo. Apa kebalikan legowo? Gelo. Gelo tulisannya apa? Gelo. Jengkel. Iya jengkel. Bapak jengkel. Mau gula naik, mau minyak goreng naik, mau harga naik. Jangan disalah-salahin. Kadang kita bensin naik, pemerintah disalahin. Janganlah.
Ntar ganti presiden juga ganti kebijaksanaan lagi. Iya sekarang Presiden Prabowo. Iya. Lain lagi yang dinaikin yang mahal-mahal. Pertamax turbo apa. Premium enggak. Coba presiden lain lagi apa. Udah tenang aja. Kita kan hidup di pemerintahan yang beda-beda zaman. Sekarang zamannya Prabowo. Iya. Kemarin zamannya Jokowi. Kemarin zamannya siapa gitu. Iya. Ini kita pusing. Dia suka ngomel gitu. Jangan. Itu kan janjinya takkan naikin bensin katanya, tapi naik. Iya, tapi saya seneng naik nggak apa-apa. Jadi yang beli Pertamax turbo kan sedikit, jadi saya nggak pernah antri. Isi langsung. Karena mobil saya kan nggak bisa diisi Pertalite. Iya. Hummer nggak bisa diisi Pertalite Hummer. Hummer mesti Pertamax turbo. Rubicon mesti diisinya Pertamax turbo. Iya. Velfire nggak bisa diisi Pertalite, mesti Pertamax turbo. Jadi enak kita nggak antri. Harus yang paling mahal ya. Iya. Bakarnya. Makanya bapak sama ibu coba deh ya. Sehari sekali minimal atau sehari 2 kali. Bapak dan ibu datang ke mall yang paling mahal di Indonesia. Apa mallnya? Pondok Indah Mall. Plaza Indonesia. Coba bapak dan ibu datang jam 10 pagi. Jam 11. Jam 12. Jam 1. Jam 2. Jam 3. Jam 4. Penuh orang pada makan. Apa itu pada kerja? Enggak. Ini kita malah jam 10 pada rapat di kantor. Pada pabrik pada kerja. Kalau bisa tamu RDAY jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5 kita di mall. Makan-makan. Nikmatin hidup. Betul. Ini kita jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5. Ngumpet dari debt collector. Ngumpet. Karena itu jam-jamnya debt collector datang ke rumah kita. Itu kan orang stres namanya. Waktunya kita kemana? Ke Plaza Indonesia lah. Makan di La Moda, duduk santai. Saya mau tamu-tamu RD begitu. Ke Pondok Indah Mall 3. Ke Hotel Continental. Makan di restoran Chandra. Restoran Taiwan, Thailand Chandra. Ini enggak. Malah uplak di pasar, impres. Mukanya belepotan, duit nggak ada. Tapi giliran suruh baca Quran ngantuk. Si goblok. Mau saya bu, jam 00 tuh kita baca Quran sampai azan subuh. Nanti habis azan subuh, kita baru aktivitas. Habis duha kita tidur. Jam 10 kita ke mall. Ngopi di mall. Nanti jam 00 kita baca Quran. Waktunya orang tidur kita baca Quran. Tapi waktunya orang kerja kita di mall. Di Plaza Indonesia, di La Moda. Di Grand Hyatt Hotel. Atau di Pondok Indah Mall 3. Ini jam 10, jam 11. Malah ketakutan didatengin debt collector. Si goblok. Sekarang ibu susahnya malam jam 00. Ya ibu kan susahnya jam 00 bangunnya. Tapi kan bahagianya kan ibu diganti sama Allah dibayar kontan. Seperti Maryam. Maryam kan tiap hari baca Quran tahajud, baca Quran tahajud. Maryam semuanya dipenuhi sama Allah. Kenapa kita nggak kayak Maryam? Boleh, tapi kalau bisa jam 00. Nggak apa-apa, kan masih baru latihan. Besok latihan lagi. Besok latihan lagi. Saya maunya Pak nih jam 10, jam 11, jam 12. Enggak waktunya rapat, enggak ada waktunya kerja. Tapi apa? Di mall Pak, kita makan di mall. Itu uangnya dari mana Pak Haji? Dari Allah tuh. Lu aja udah nggak percaya sama Allah. Duitnya dari mana Pak Haji? Si goblok. Lu ngomongnya tadi bikin nyakitin Allah gak tadi?
Duitnya dari mana Pak Haji? Dari Itu Allah. kan isi dompetnya melihat dulu ke mall itu Pak Haji. Nggak usah, nanti kan Lihat. nanti dikasih tunai Pak. Masa Pak saya Allah. kemana-mana nih Pak bawa duit nih tuh. Kemana-mana saya bawa duit, nggak pernah saya nggak bawa duit bos. Alhamdulillah. Dan duit saya nggak ada yang jelek Pak, tuh baru-baru. Masya Allah. Masya Allah. Nggak level lah duitnya. Ini Bapak tadi duitnya dari mana Pak Haji? Ya dari Allah lah, maksudnya dari mana? Jadi Bapak jangan berpikir nanti duitnya dari mana? Duitnya dari mana? Dari Allah lah. Duit baru-baru. Alhamdulillah. Makanya kan kita kadang udah muka kita lecak, duit kita lecak. Goblok, goblok. Apa yang bikin Allah sedih sama Bapak dan Ibu? Karena kita selalu khawatir, ragu-ragu, takut. Apa yang dibikin kita takut, ragu-ragu, khawatir? Selalu ngomongnya begini, Pak kalau bisa kita jam 10, jam 11, jam 12. Kalau bisa kita di Plaza Indonesia lah Pak, di restoran La Moda di tengah. Terus bapaknya nanya lagi ke saya, duitnya dari mana Pak Haji? Itu yang Allah marah. Duitnya dari Allah, jangan duitnya. Duitnya dari mana Pak Haji? Jadi Allah dikesampingkan dong sama kita selama ini nggak menganggap bahwa duitnya dari dia. Dari Allah. Tenang aja bos. Di Indonesia tuh aneh bos. Di Indonesia tuh aneh, super aneh. Paling enak kita hidup di Indonesia. Negara aneh. Nggak ada yang nggak mungkin. Bisa. Iya. Prabowo. Kandidat Partai Golkar kalah jadi presiden. Sama Pak Wiranto. Jadi wakil presiden sama Megawati. Kalah. Jadi presiden sama Hatta Rajasa. Kalah. Jadi presiden lagi sama Sandiaga Uno. Kalah. Bangkit lagi jadi presiden sama Gibran. Jadi. Masa kita bangkit lagi. Bangkit lagi. Bangkit lagi. Bangkit lagi gitu. Lo bangkitnya enggak. Maunya iye. Janganlah. Harus bangkit. Siap aja. Pasti. Jadi Bapak jangan. Bu. Iya ngeluh Bu. Minyak goreng naik. Biarin. Yang penting kita bisa kebeli walaupun nggak banyak. Bu, gula naik. Biarin. Yang penting kita bisa kebeli walaupun nggak banyak. Bu, telur naik. Biarin. Yang penting kita bisa kebeli walaupun nggak banyak. Yang penting masih gelinding berbuat. Bapak jangan lihat sekarang. Pabrik rokok Jarum Super. Sekarang pabrik rokok Jarum Super gede. Beli bakmi GM. Seharga 2,4 triliun. Beli rumah sakit Hermina. Bapak lihat dulu dong pabrik rokok Jarum Super. Apa tuh? Pabrik petasan. Kebakaran 2 kali. Bapak ngelihat bakmi GM sekarang laku dijual sama Jarum Super 2,4 triliun sekarang. Dulu zamannya tahun 1958. Bakmi GM gerobak di Jalan Gajah Mada. Hayam Wuruk. Bakmi GM Gajah Mada. Namanya bakmi GM tahun 58. Dulu. Sekarang udah ngetop. Dijual. Seharga berapa? 2,4 triliun. Yang beli siapa? Jarum Super. Ayo. Siapa lagi coba? Solaria. Solaria tahun 1981. Tahun 89 kerusuhan. Malnya kebakaran. Habis berapa outlet kebakar. Dia bangkit lagi. Sekarang outletnya berapa tuh? Solaria. Makanan murah Solaria. Ini kan Bapak belum sampai ke Solaria bos. Belum sampai kayak Jarum Super. Belum saya kayak PT Gudang Garam. Belum kayak pabrik rokok Sukun. Belum kayak bakmi GM loh.
Roti tambang gulung belum seberapa. Udah bangkit ayo jangan ngeluh. Bangkit ayo jangan ngeluh. Bangkit ayo jangan ngeluh. Bangkit. Gitu. Ini kita, Bu, gula naik. Ya baru gula naik udah selonjor. Bu, jatuh tempo besok. Ya baru jatuh tempo besok. Janganlah. Bapak lihat Jarum. Jarum Super. Yang sekarang punya BCA. Yang punya Grand Indonesia. Yang punya Menara BCA. Yang punya bakmi GM tuh dibeli 2,4 triliun. Jarum Super. Dulunya apa? Pabrik petasan kebakaran 2 kali. Kok kita malah gimana ya nak? Ekonomi zaman sekarang. Iya, ekonomi zaman sekarang. Ini yang terbaik ekonominya. Jadi kita nggak boleh sedih, Bos. Bangkit lagi. Bangkit lagi. Bangkit lagi, bangkit lagi. Coba lo lihat pasar induk Kramat Jati yang punya los dagang cabe. Orang terkaya di Indonesia, nggak usah disebutin namanya. Pasien RDI. Itu juga. Kita ini nggak mau bangkit, Bos. Bisa? Bisa, pasti bisa. Yo, Bapak.